Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga dalam pertemuan ini kita dapat berjumpa kembali di acara diskusi bincang-bincang menuju perguruan tinggi. Tak kenal maka tak sayang ya, dan tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Heru Handoy Siregar, NIM 2464. Saya berkuliah di Politeknik LPP Yogyakarta. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Silangkitang, dan saya ditemani oleh sahabat saya yang bernama kebetulan saya diundang oleh Kak Heru untuk sebagai narasumber dalam berbincang-bincang tentang perguruan tinggi dan program beasiswa. Nama saya sendiri Rizky Akbar, asal dari Medan. Saat ini saya sebagai penerima beasiswa di perusahaan Smart Tbk atau kita kenal Sinarmas. Jadi kita di sini kita tidak sendirian, kita ditemani oleh Kak Rizky yang jebol di beasiswa Sinarmas. Jadi langsung saja pada slide-nya. Materi yang disampaikan. Materi yang akan kita sampaikan. Jadi teman-teman, kita harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Semangat. Apalagi bisa kuliah tanpa biaya, itu kan merupakan suatu kebanggaan juga ya kan. Iya benar Pak. Kalau makanya kita di sini mau membahas itu, mau mencari hal yang dilakukan untuk berkuliah tanpa biaya. Oke. Ya, kita lihat slide kita. Masih ada kendala lain. Iya. Oke, cocok ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini dia. Kenapa harus berkuliah? Menurut Kak Heru gimana? Kenapa kita harus berkuliah, Kak Heru? Karena kuliah itu amatlah penting untuk masa depan kita sebagai sosok manusia yang ingin kiranya di masa depan kita dapat bermanfaat bagi orang sekitar kita maupun di masyarakat umumnya. Terus menurut Kak Rizky? Kalau dari saya sendiri, kenapa saya harus berkuliah? Terutama saya ketika kita berkuliah, kita memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas, terkhususnya di bidang nanti yang akan kita pilih ya kan? Iya. Kemudian dari segi mindset, pemikiran kita itu luas juga. Oke. Gitu, lanjut ke slide berikutnya. Benar. Nah, itulah tadi kenapa kita harus berkuliah. Poinnya ada pendidikan itu penting, kemudian meningkatkan derajat hidup, yang ketiga pilar kemajuan bangsa. Nah, kalau pendidikan itu penting, dari Kak Heru sendiri itu gimana? Kenapa pendidikan itu penting, Kak Heru? Pendidikan adalah salah satu atau penentu investasi kita di masa depan. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa mengolah sesuatu dan menjadikan
prospeknya itu menjadi yang lebih baik gitu kan. Terus menurut Kak Rizky ya, meningkatkan derajat hidup bagaimana? Nah, meningkatkan derajat hidup. Jadi ketika nanti kita kuliah, kemudian kita memiliki kemampuan baik itu soft skill, hard skill, kemudian ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, nantinya itu agar ilmu yang bisa kita dapatkan suatu saat itu kita bisa berkarir di bidang kita. Benar Otomatis kan jika kita berkarir, iya benar. otomatis secara tidak langsung itu meningkatkan derajat baik dari diri kita, Iya benar. keluarga kita, dan semoga juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Terus yang ketiga adalah pilar kemajuan bangsa, di mana berikan saya 1000 pemuda akan saya angkat Gunung Semeru beserta akarnya, itu kata Soekarno. Maka dari itu pilar kemajuan bangsa adalah para pemudanya. Jikalau pemudanya memiliki sumber daya SDM yang baik ya Kak, otomatis dapat meningkatkan atau memajukan bangsa kita ini. maka dari itu semangat untuk berkuliah teman-teman. Lanjut. Nah, dapatkah kita berkuliah tanpa biaya? Kebanyakan adik-adik sekalian, kita memiliki potensi. Namun di satu sisi kita tidak bisa memanfaatkan potensi kita, tidak bisa membaca peluang. Jadi di sini kakak akan menjelaskan kita bisa berkuliah tanpa biaya. Banyak sekali di luar sana program beasiswa. Benar. Pengen tahu jawabannya? Lanjut. Nah, di sini ada jalur program beasiswa. Jadi adik-adik ketika tamat nanti, adik-adik bisa mencoba beasiswa di ruang lingkup perkebunan. Itu ada BUD Pemda Labusel, BPDKS Sinarmas. Kemudian di ruang lingkup kedinasan itu ada STIN, PDN, STAN, Polbangtan, dan lain-lain. Jadi nanti akan dijelaskan pengalaman-pengalaman dari Kak Heru sendiri mencoba beasiswa Pemda Labusel. Kemudian dari saya juga kemarin itu dalam 1 tahun saya mencoba 4 program beasiswa, di mana itu ada BPDPKS, Sinarmas, Polbangtan, kemudian STIN, dan alhamdulillah saya diberikan rezeki dan saat ini saya memilih Sinarmas. Alhamdulillah. Langsung saja teman-teman, kita nggak salah milih ya sahabat untuk bergabung. Langsung saja Kak Heru, beasiswa Pemda Labusel itu gimana Kak Heru? Siap Kak. Jadi beasiswa Pemda Labusel dahulunya BUD itu dialokasikan ke IPB. Terus pada tahun 2020 BUD sudah dihapuskan dan BUD itu dialokasikan ke Politeknik LPP Yogyakarta untuk diploma 3-nya. Di mana diploma 3 kemarin kami ada diploma 3 budidaya tanaman perkebunan, diploma 3 teknik mesin, teknik kimia, terus teknik mesin dan teknik kimia aja. Jadi ada 10 orang, 7 orang itu di BT budidaya tanaman perkebunan diploma 3 itu kan. Terus satunya itu di teknik mesin dan satunya di teknik di akuntansi. Jadi kepada teman-teman yang ingin mau mencoba beasiswa BUD ini, kalian bisa searching aja di Google atau biasanya itu dari pihak dinas pendidikan pun sudah mempublikasikan akan hal itu. Terus tanggalnya bisa kayak tahun kemarin kalau tidak saya salah sekitar tanggal bulan 4 kita di situ pendaftaran, terus jadwal ujiannya sekitar bulan 7, bulan 6, bulan 7 begitu kan. Jadi kepada teman-teman jangan takut untuk mencobanya. Terus Kak, ada nggak kisi-kisi yang bisa kami asah lebih awal supaya bisa
kami masuk ke situ juga? Iya ada. Yang pertama, kalian itu, kita teman-teman harus pelajari tentang TPA ya, tes potensi akademik, di mana tes potensi akademik itu mencakup bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, kimia, fisika, matematika ya pastinya. Nggak terlalu sulit kok, nggak jauh-jauh dari materi sekolah. Terus nggak terlalu ke SBMPTN kan, soalnya soal SBM juga terlampau sulit juga kan. Tidak terlalu sulit kok, semua pasti bisa diatasi, tergantung pada niat teman-teman. Kalau niat teman itu memang benar-benar berniat, monggo. Terus ada tes psikotes biasalah kan, ya, angka dan psikotes biasanya. Dan itu lebih kemampuan kita dalam berpikir, Nah, menganalisa ya, dari segala segi permasalahan. terus yang ketiga ada tes wawancara, mana performa teman-teman dimaksimalkan jikalau udah masuk ke situ, karena setiap Kendala ya. setiap tahapan tersebut memiliki penyisihan. Jadi mudah-mudahan bisa teman-teman Jadi wawancara yang penting lalui. optimis, yakinkan diri kita itu bahwasan kita ini betul-betul orang yang berkualitas. Dan jujur untuk mengatakan sesuatu, itu yang penting. Lanjut. Nah, pengalaman saya di BPDPKS, jadi BPDKS itu Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. Jadi ini diperkhususkan untuk anak-anak yang di bidang kelapa sawit lah. Itu nanti persyaratannya itu meminta tanda tangan dari kepala desa. Kemudian nanti kita memilih jurusan, itu ada 6 kampus kan itu. Kemudian bisa mengaksesnya itu di Alpensi ACID. Oke, Itu bisa nanti ketika adik-adik setelah tamat ujian nasional nanti pantau terus Alpensi ACID. Kalau ujiannya tetap sama sih, TPA, psikotes, wawancara. Semoga berhasil. Lanjut Kak. Lanjut. Nah, di sekolah kedinasan ini nanti adik-adik ini kan bakal jadi ASN aparatur sipil negara. Pengalaman kakak itu kemarin itu nanti bakal ada namanya itu tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Materinya itu TWK, itu wawasan kebangsaan. Materi pendidikan keluarga negaraan. Kemudian ada TPA, potensial TKP, karakter pribadi. Kemudian ada TIU. Kemudian lanjutnya itu ke sama juga psikotes, ada jasmani, ada kesehatan, dan satu lagi sidang akhir. Lanjut. Nah, di Polbangtan sendiri, adik-adik jika punya nanti prestasi atau nilai rapor bagus bisa melalui jalur prestasi. Cuma itu kuotanya terbatas deh. Kemarin kakak dari jalur prestasi. Nah, kalau dari jalur umumnya itu, adik-adik nanti bakal mengikuti seleksi seperti itu juga, TPA, kemudian nanti psikotes juga kan, kemudian wawancara dan sampai tahap akhir. Jadi kalau Polbangtan ini dia kampus kedinasan, bisa dipantau di Politeknik Pembangunan Pertanian Indonesia. Siap Pak. Lanjut ya. Ya, lanjut Kak. Ini dia. Beasiswa Sinarmas Institut Yogyakarta. Saya sendiri penerima dari beasiswa. Kendala. Nah, saya sendiri penerima dari beasiswa S1 Sinarmas. Jadi beasiswa Sinarmas ini dari perusahaan Smart TBK. Jadi itu bisa diakses nanti di www.smarttbk ya adik-adik, di akunnya. Sistem pendaftarannya seperti nanti dilengkapi formulirnya, kemudian adik-adik bakal menghadapi seperti itu juga, potensial akademik, kemudian masuk ke psikotes, wawancara, sampai nanti ada medical check up. Keuntungannya ini pun sangat, keuntungan dari beasiswa ini ya seperti yang tadi juga gitu sih, uang kuliah gratis, dapat benefit keuangan, biaya hidup kan, kemudian
berkesempatan atau bisa mendapatkan pekerjaan di Sinar Oke, Masjid. mantap Pak. Terus saya menambahkan kalau di beasiswa BUD sendiri juga sama dengan Sinarmas, dia mendapat uang saku, uang asrama, terus dapat laptop. Maka dari itu tetap semangat untuk teman-teman. Semangat adik-adik semua. Jadi habis ya Kak. Iya, Jadi itu berdasarkan dari pengalaman kakak, mungkin hanya segitu saja. ya, jadi kepada teman-teman jangan patah semangat. Apa yang dikatakan orang jangan pedulikan, karena yang dikatakan orang itu belum tentu itu benar. Ada suatu pesapah yang baik untuk kita pikirkan. Biarlah anjing menggonggong, tapilah berlalu. Jangan dengarkan kata orang bahwa kuliah itu nggak penting atau gimana, apalagi pada perempuan kepada perempuan kan. Kalau perempuan menurut para pandangan yang lain-lain seperti itu nggak penting kuliah, salah, itu salah. Maka dari itu penting kuliah, karena investasi paling besar itu ada di ilmu. Andai kata analoginya, jikalau kita diberi sawit 100 hektar, jikalau kita tidak punya ilmu, mungkin bisa kita gadaikan ke bank dan nggak ada hasilnya ke depannya. Dari itu tetap semangat teman-teman. Semangat, optimis dan selalu berdoa. Benar. Percaya semua udah ada jalannya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau Kak Rizky apa? Kalau dari saya sendiri, beranilah untuk mencoba. Karena jika kita tidak berani mencoba, kita tidak bakalan tahu peluang dan rezeki kita itu bakal. Benar. Ya, mungkin sekian dari kami untuk menyemangati kita bersama-sama. Ayo kita dengarkan lagu ini. Apapun mereka bilang, ku takkan hilang. Jalanku masih panjang, gas akhir yang ku pandang. Ku takkan hilang, jalan masih panjang, gas akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, ku takkan hilang. Jalanku masih panjang, gas akhir yang ku pandang. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Tetap semangat teman-teman, optimis. Jadi optimis, jangan pantang. Oke, mungkin sekian dari kami. Jikalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Lanjut. Jikalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Maba dari SMA Negeri 1 Selangitang tunggu LPP. Selangitang masih bisa. S1 dari S1 Istighfar. Bisa. Semangat SMA Negeri 1 Selangitang. Menuju Istighfar. S1. DUD. Ayo semangat teman. Rangkai kata baik jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap sampai gelap jadi luas terang. Bijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh